Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Yang kedua adalah Christopher Columbus, dan yang ketiga adalah Vasco da Gama. Kita akan lihat apa perbedaannya pelaut muslim dengan pelaut non-muslim ketika mereka melakukan pelayarannya atau mereka melakukan kunjungan muhibahnya ke beberapa negara yang dilaluinya. Kita akan lihat seperti apa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi untuk membahas masih dari buku Api Sejarah yang sangat bagus ini. Waduh, luar biasa. Karya Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai masalah keterkaitannya adalah dengan dunia pelayaran. Ya. Apakah dunia memiliki para pelaut-pelaut hebat? Ya. Tapi kita hari ini hanya akan membahas satu atau dua atau tiga maksimum pelaut dunia, yaitu Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Yang kedua adalah Christopher Columbus, dan yang ketiga adalah Vasco da Gama. Kita akan lihat apa perbedaannya pelaut muslim dengan pelaut non-muslim ketika mereka melakukan pelayarannya atau mereka melakukan kunjungan muhibahnya ke beberapa negara yang dilaluinya. Kita akan lihat seperti apa, ya. Baik. Laksamana Cheng Ho, ya. Pertama kita dari Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu berasal dari dinasti Ming, ya, diangkat oleh Kaisar Yongle. Ya, ini ada di Api Sejarah halaman 148. Dan dia melakukan muhibah atau perjalanan ke 36 negara, mulai dari tahun 1405 sampai 1431. Ya. Ini di halaman 148 juga. Ya, mereka melakukan perjalanan ke antara lain ke Vietnam, Taiwan, Malaka, Palembang, Jawa, Sri Lanka, India, Persia, Arab, Laut Merah, Mesir, Afrika sampai Mozambik. Di sini disebutkan bahwa perjalanan Laksamana Cheng Ho dari daratan Cina ke wilayah Asia Afrika berlangsung dalam 7 tahapan. Jadi tidak langsung semuanya, ya. Dari tahun 1405 sampai 1433, 30 tahun itu tidak dilakukan terus-menerus, tetapi bertahap. Tahap pertama adalah tahun 1405 sampai 1407 mereka berangkat dari Nanking dengan membawa sutra, porselin, rempah-rempah ke Selat Malaka, dan di sana juga sembari membasmi para perompak, ya. Kemudian mendarat di Sumatera, Sri Lanka, dan India. Kemudian kunjungan kedua adalah 1407 sampai 1409. Ya, di sini Cheng Ho dan armadanya memulangkan para duta asing dari Sumatera, India, dan wilayah lain yang pernah datang ke Cina, sekaligus bertujuan menjalin hubungan niaga dengan negara-negara yang didatanginya di Samudra Hindia. Kemudian tahapan yang ketiga, beliau melakukan lagi pelayaran 1409 sampai 1411, ya, memberikan hadiah kuil Buddha di Sri Lanka, ya, jadi ke Sri Lanka. Yang keempat, tahun 1413 sampai 1415, armada berlayar melewati India menuju ke Hormuz, Iran. Kemudian tahapan yang kelima, armada Cheng Ho kembali berangkat untuk singgah di semenanjung Arab dan Afrika. Ya. Bahkan di sana dia menghadiahkan zebra, singa, dan burung onta. Ya. Kemudian kunjungan yang keenam tahun 1421 sampai 1422 meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang dikunjunginya dengan menghantarkan pulang dari Cina dan membawa kembali duta-duta barunya ke Cina. Jadi untuk transfer duta. Yang ketujuh 1431 sampai 1433
perjalanan terakhir ke Swahili di Afrika Timur dan Mekah. Masya Allah, ini adalah kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho. Bahkan armada yang kuat itu pun dijadikan media untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan kewiraniagaan. Ya, juga tidak lupa membantu pengamanan-pengamanan di wilayah-wilayah dari perampok, ya, wilayah-wilayah yang dilalui dari perampok-perampok yang ada. Bahkan ikut serta membangun sarana kelautan, pelabuhan, dan mercusuar di Cirebon, salah satu contohnya. Dan disertai dengan pembangunan rumah ibadah. Ya, ini adalah yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho dalam muhibahnya ke beberapa negara. Ya, namanya sendiri adalah Cheng Ho atau Zheng He. Dan nama Arabnya ketika di Mekah beliau bernama Haji Mahmud Sams. Ya, jadi sekalian naik haji. Jadi perlu diketahui bahwa Cheng Ho ini pada saat diangkat oleh Kaisar Yongle, yang beliau beragama Islam. Ya, karena dinasti Ming ini adalah dinasti setelah dinasti yang kita kemarin jelaskan, dinasti Yuan. Ya, dinasti Yuan ini adalah dinastinya cucunya Genghis Khan yang bernama Kubilai Khan. Dan Kubilai Khan sangat menghormati Islam. Ya, diteruskan dengan dinasti Ming yang juga sangat menghormati Islam. Kenapa saat itu Mongolia yang sekarang sebagian menjadi Cina ini sangat menghormati Islam? Karena pada zaman-zaman itu adalah zaman-zaman keemasannya Turki Utsmani. Ya, sehingga mereka sangat menjadikan Islam menjadi kiblat peradaban. Kemudian Cheng Ho sendiri lahir di Yunan, yang Yunan ini sebagian adalah termasuk provinsi Islam, yang banyak Islam. Sampai sekarang masih ada provinsi Yunan ini di sebelah barat daya dari dari Cina sekarang, ya, masuk dalam provinsi Cina setelah perpecahannya Mongolia. Nah, sekedar untuk menginformasikan, kapal yang berlabuh atau yang dibawa oleh Cheng Ho itu ada yang menyebut sekitar 42 armada. Ya, dalam buku Abis Sejarah ada yang menyebut sekitar 307 armada. Ya, mungkin ini yang kecil-kecilnya termasuk, dan ini menjadi rekor di dunia untuk perjalanan laut dengan armada terbanyak. Bahkan anak buah kapal yang diangkat itu sekitar 27.000, atau di Abis Sejarah disebutnya 30.000 anak buah kapal yang terdiri dari para marinir, ya. Bahkan di situ juga disebutkan diikuti oleh para marinir, kemudian 180 tabib, ada pakar perkapalan, ada herbalis, ada pandai besi, ya, untuk maintenance kapal mungkin, ya. Kemudian ada penjahit, ada akuntan, ada penerjemah, dan ada businessman. Ya, juga ada beberapa disiplin-disiplin lain yang sangat banyak yang dipakai untuk ekspedisi ini. Luar biasa. Bahkan kapalnya pun, satu kapal itu besarnya adalah 120 meter panjang. Ya, panjangnya 120 meter, jadi kurang lebih ada sekitar 120 meter, ya, lumayan panjang juga, ya. 2 kali kolam renang internasional lebih, 20 meter. Lebarnya 50 meter, jadi sama dengan kolam renang internasional. Dan ini juga menjadi rekor untuk kapal kayu terbesar yang pernah ada, ya. Bahkan nanti bisa melihat di sini ada perbandingan antara kapalnya Columbus dengan kapalnya Cheng Ho. Yang besar itu adalah kapalnya Cheng Ho, ya. Nah, kapal Columbus bisa masuk ke dalam kapalnya Cheng Ho, ya. Makanya disebut sebagai kapal yang terbesar, kapal kayu terbesar. Nah, pencapaiannya, prestasi yang pernah diambil oleh Cheng Ho yaitu mengupdate peta navigasi dunia di abad ke-15. Kemudian juga mengadop seni bela diri India yang namanya Kalaripayat menjadi salah satu cabang bela diri kungfu yang sekarang ada di China. Nah, kalau kita melihat di dalam prestasinya yang lain, perjalanan muhibah Laksamana Cheng Ho atau Muslim Cheng Ho ini dengan armada raksasa sangat menakjubkan. Bahkan
Ini banyak menorehkan rekor yang dijelaskan juga dalam National Geography Indonesia, bahwa kapal harta Cheng Ho yang sangat banyak ini, banyak dan besar ini mendapatkan rekor sebagai kapal kayu terbesar yang pernah ada sampai saat ini. Tapi sayangnya berita kebesaran Laksamana Cheng Ho ini hilang oleh berita dari kisah perjalanan Christopher Columbus ke Amerika dan perjalanan Vasco da Gama ke India. Ya, padahal armada kapal Columbus dan Vasco da Gama itu bisa mudah, yang tadi gambar, bisa mudah masuk ke dalam kapalnya Cheng Ho. Ya. Dan di sini hebatnya dengan Columbus, ya. Kita akan sedikit brief tentang Columbus ya. Columbus itu orang Italia. Dia lahir 1451 sampai 1506. Berarti Columbus ini zamannya adalah 50 tahun setelah selisihnya dengan si Cheng Ho. Cheng Ho itu 1405 itu sudah mulai perjalanan. Sedangkan Columbus itu 1450 baru lahir. Nah, gitu ya. Jadi jauh sekali usianya. Nah, Columbus hanya melakukan perjalanan dari Atlantik sampai ke Amerika saja. Jadi beda dengan Cheng Ho yang melakukan perjalanan dari dari Cina, kemudian ke Southeast Asia, ke India, sampai ke Mekah, sampai ke Afrika. Ya. Jadi kalau Columbus hanya dari Atlantik sampai ke Amerika, dan sampai di Amerika tahun 1492. Ya, 1492. Yang mendanainya adalah Ratu Isabella dari Spanyol setelah Ratu Isabella menduduki Andalusia atau setelah menduduki Abbasiyah. Ya, saat itu Islam terakhir adalah di Andalusia. Nah, inilah Ratu Isabella yang terkenal mengerikan saat itu, tapi menjadi ratu besar di Spanyol dan mendanai perjalanan Columbus ke benua Amerika untuk mencari jajahan baru. Ternyata Columbus di sana bukan orang yang pertama sampai di Amerika. Sebelumnya sudah ada Viking, ya, orang Eropa Utara yang sudah menjelajah ke sana pada abad ke-11 Masehi. Dan setelah masuk ke dalam Amerika, Columbus mengira ini adalah masih kosong. Pulau ini masih kosong. Tapi setelah masuk ternyata apa yang terjadi? Mereka menemukan suku Indian. Dan karena suku Indian akhirnya mengetahui rencana dari Columbus yang ingin melakukan penjajahan untuk memperluas daerah Spanyol, maka suku Indian ini marah, ya, dan mereka mengadakan pertempuran di sana tetapi tidak seimbang, sehingga suku Indian banyak yang mati. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kita sudah menjelaskan bagaimana ketika Cheng Ho berlayar, memberikan banyak hadiah, memberikan pengamanan terhadap armada laut, terhadap keamanan laut dari bajak laut, kemudian membangun sarana-sarana pelabuhan dan sarana-sarana ibadah di negara-negara yang dituju, memberikan hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki pasukan yang cukup banyak yang dibawa oleh armada tersebut, bahkan sampai 30.000 marinir. Kalaupun mau melakukan penjajahan ke negara-negara di Asia saat itu sangat amat mudah sekali bagi Cheng Ho. Tapi Cheng Ho yang Muslim ini ternyata tidak mau melakukan hal tersebut. Ini berbeda dengan Columbus dan Vasco da Gama, ya, yang berdampak dari lahirnya keputusan Paus Alexander VI dalam perjanjian Tordesillas 1494 yang merumuskan bahwa bangsa-bangsa di luar gereja dinilai sebagai bangsa biadab. Negaranya dinilai sebagai terranulius, ya, artinya wilayah tidak bertuan. Ya. Dari penilaian inilah maka terjadilah mission seeker atau misi suci dengan gerakan genocide atau pembunuhan massal, termasuk pemusnahan bangsa di Meksiko,
kemudian pemusnahan bangsa di Indian, di benua Amerika, ya, ini terjadi besar-besaran karena ada legalisasi dari perjanjian Tordesillas ini. Kemudian kerajaan Katolik Spanyol diberikan kewenangan di dalam perjanjian ini untuk menguasai dunia belahan barat, sedang kerajaan Katolik Portugis diwenangkan untuk menguasai dunia belahan timur. Nah, perjanjian Tordesillas ini adalah sumber lahirnya imperialisme barat melanda negara-negara di Asia dan di Afrika. Ini makanya beda sekali misi dari Cheng Ho dengan misi dengan Columbus dan Vasco da Gama. Cheng Ho memiliki misi yang baik, yaitu menjalin persahabatan dan mengamankan armada laut sekaligus mengupdate peta navigasi, sedangkan Columbus dan Vasco da Gama mereka memiliki misi untuk memperluas wilayah dengan menghabisi orang-orang yang ada di sekitar situ, termasuk korbannya adalah pemusnahan bangsa di Meksiko dan pemusnahan orang Indian di Amerika. Inilah bedanya akhlak. Ketika seseorang dihadirkan dengan akhlak yang baik, maka dia akan mengeluarkan tindakan yang baik. Tapi karena ketika dia sudah didasari dengan akhlak yang tidak baik, ya akhirnya akan menjadi implementasi yang juga tidak baik. Insya Allah ini bisa berguna bagi kita semua, dan kita bisa lihat bagaimana Islam sangat mendudukkan segala sesuatunya dalam perdamaian. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.